Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini tanggal 6 Ramadan 1442 Hijriyah. Saya Widi Winanto dari Yogyakarta menyampaikan kultum. Saudara sekalian, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu tentang Tuhan empiris atau Tuhan berdasarkan pengalaman. Tapi sebelum masuk ke materi itu, saya akan memberikan pengantar lebih dahulu mungkin di pertemuan sore ini. Supaya rasa apa yang ada di dalam hati saya ini juga bisa dipahami oleh saudara-saudara para pendengar kultum saya. Suatu hari Prof. Musa pernah bertanya kepada saya terkait dengan materi-materi pengajian yang saya sampaikan di tengah masyarakat. Yang pertanyaan itu membuat saya terhenyak gitu. Begini pertanyaannya, Mas, sampean apa tidak takut menyampaikan materi-materi seperti itu kepada masyarakat gitu? Apa maksudnya Prof Musa? Saya kan suka ya, lebih ke apa? Minat saya itu adalah berbicara tentang akidah. Karena disinilah pertaruhan agama seseorang itu berada gitu ya. Karena kalau di luar kita melihat kan orang soleh sekali, dia baik sekali ke orang, baik sekali ke teman gitu. Tapi ternyata dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia orang ateis. Atau andaikan dia percaya kepada Tuhan itu dia orang agnostik. Dia percaya pada Tuhan tapi tidak ikut agama apapun. Ya, Tuhan itu ada hanya begitu saja. Nah, sementara saya seringkali memberikan materi-materi yang tipe yang sudah saudara-saudara dengarkan hari-hari ini, yaitu mengenal Allah. Gitu. Nah, kembali, jadi Prof. Musa menanyakan, apa tidak takut itu menyampaikan materi-materi ini di pengajian masyarakat? Gitu. Tentu pertanyaan itu menghentak saya gitu. Apa yang ditakutkan Prof ya? Jangankan saya mikir nih, orang itu kalau misalnya analoginya mau melewati satu tempat, kemudian tempat tuh angker tapi nggak tahu kan jadi berani gitu. Nah, begitu ditanya orang lo, kamu nggak takut lewat sana? Emang kenapa takut itu? Di sana itu angker gitu ya, baru kita terhenyak. Oh iya toh itu. Ini juga begitu, rasa itu muncul ketika Prof. Musa itu sebagai guru besar filsafat Islam yang pemikiran-pemikiran tentang akidah tentu begitu jauh gitu ya, itu menanyakan kepada saya hal seperti itu. Apa enggak takut kamu menyampaikan seperti itu di tengah-tengah masyarakat itu? Lah takut apa Prof itu? Kalau saya takut, kata Prof Musa. Takut apa? Saya tanya gitu. Ternyata beliau jawab, takut disalahpahami gitu. Ya, saudara sekalian, tahulah kita bahwa masyarakat itu memiliki latar belakang yang begitu heterogen, pendidikan yang begitu heterogen. Mereka latar belakang orang tuanya, interaksinya dengan orang orang lain sejauh apa, dan kemudian termasuk pendidikan yang sudah diterima itu mempengaruhi dia sejauh apa. Kan kita tidak tahu gitu. Nah, padahal materi-materi akidah ini adalah materi yang sangat sensitif di dunia Islam. Makanya nyun sewu ini saudara-saudara, meskipun saya itu menyampaikan dengan tampak enteng-entengan begitu, sesungguhnya kalau saudara-saudara menyimak di banyak tulisan yang kontennya itu materi tentang akidah, niscaya di sana akan ditemui begitu banyak pertentangan dan bahkan levelnya itu sudah saling, bukan saling ya, sudah ya menuding pihak lain sebagai pihak yang salah di dalam akidah. Nah, padahal kalau akidah itu bukan anu ya, bukan hal ringan gitu ya.
Salah di dalam kita berakidah itu sama dengan salah bertuhan gitu. Nah, kalau salah bertuhan berarti semua amal yang dilakukan menjadi tidak diterima. Wah, kan luar biasa sekali itu risikonya. Makanya eh, peringatan Prof Musa itu selalu mengisi dada saya ketika akan menyampaikan materi-materi seperti ini. Misalnya kemarin saya berikan contoh sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana. Ainallah, di mana Allah itu? Mungkin bagi kita yang tidak atau jarang berinteraksi dengan dunia apa materi akidah, itu pertanyaan biasa saja. Allah itu ada di mana? Tapi ada juga kelompok yang itu sebuah pertanyaan yang levelnya bisa ya apa namanya bisa melenceng ini akidahnya. Kenapa bertanya seperti itu? Allah itu nggak butuh tempat gitu. Kenapa ditanya tentang tempatnya gitu? Allah ada di mana? Berarti kalau ada di mana itu bertanya tentang tempat Allah itu. Nah, kemarin ketika saya sebutkan contoh gitu, jawaban dari pertanyaan itu, Allah ada di mana gitu. Ada yang menjawab Allah itu ada di Arsy, ya kan? Nah, ada kelompok yang menyebutkan dengan menyebut Allah berada di Arsy itu seakan-akan menjadikan Allah seperti benda gitu. Ya, karena bertempat padahal kan beristiwa itu makanya disebutkan sebagai beristiwa tidak bisa apa namanya ada di sana seperti bayangan sebuah benda gitu. Nah, makanya pertanyaan itu bukan sederhana ketika dijawab di Arsy atau dijawab Allah ada di mana-mana atau dijawab dengan Allah tidak membutuhkan tempat. Itu masing-masing pihak yang yakin bahwa Allah di Arsy itu tidak bisa menerima kalau dijawab Allah itu ada di mana-mana. Karena Allah itu ada di Arsy. Sementara yang mengatakan Allah ada di mana-mana itu ya dia bisa memberikan alasan bahwa Allah itu bahkan menyebutkan dirinya itu apa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani itu. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa mereka apabila mereka berdoa. Jadi orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana itu alasannya loh. Allah itu dekat, artinya dekat dengan kita-kita semua yang berdoa ini. Ya, sehingga Allah itu bisa mengabulkan doa. Bahkan ketika Rasulullah dalam sebuah hadis menjelaskan, sesungguhnya kedudukan seseorang yang paling dekat kepada Allah adalah ketika sujud gitu. Nah, ini sebagai alasan bahwa kalau Allah itu ada di ars di langit, ya kedudukan yang paling dekat harusnya ketika orang ada di luar angkasa karena ada di atas gitu. Tapi ternyata di mana posisi orang paling dekat dengan Allah? Ya ketika sujud gitu. Sehingga kita menjadi punya gambaran ya sebuah imajinasi itu ya. Loh, jadi Allah itu ada di mana ini ya? Kalau kita sedang sujud kan menempelkan dahi ke bumi, apakah Allah ada di dalam bumi? Bahkan dalam hadis yang lain atau ini ayat Quran ini, Allah itu lebih dekat dari urat leher seseorang. Nah, terus bagaimana dengan kalimat itu? Nah, orang yang punya keyakinan Allah ada di arsy, dia punya penjelasan tersendiri bahwa itu hanya sebagai sebuah permisalan ya, sebuah apa namanya ya simbol saja ya. Kamu dekat di hati ya, jauh di mata dekat di hati. Nah, Allah dekat itu bukan dalam arti pribadi Allahnya, tapi Allah memang mengetahui semua yang ada di alam ini ya. Oleh sebab itu Allah menyebutnya dekat ya. Dia punya penjelasan, tapi orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana pun bisa bersandar kepada pemahaman ini tadi. Nah, begitu saudara sekalian. Jadi saya berharap bahwa materi saya tidak memihak kepada semua pendapat-pendapat itu. Allah ada di arsy, saya sebutkan itu. Dan itu menurut saya pribadi ya, saya bisa menerima karena ya bisa jadi ya gitu ya. Allah itu
ada di mana-mana gitu. Karena bersama orang yang berdoa, Allah menyebut dalam satu hadis qudsi itu Allah bersama orang yang sakit. Berarti Allah itu ada di mana-mana. Ya, makanya saya sebutkan juga. Kemudian Allah itu tidak membutuhkan tempat karena Allah itu bukan benda. Saya sebutkan juga supaya saudara-saudara juga bisa memahami posisi ini ya. Saya tidak mengambil bahwa Allah itu ars saja yang saya tidak bisa menerima kalau Allah disebut ada di mana-mana. Tidak, semua saya sampaikan. Ya. Jadi, saudara sekalian, materi yang kemarin tentang Tuhan persepsi itu bisa menimbulkan banyak perpecahan di antara orang-orang yang percaya kepada Allah karena punya persepsi sendiri-sendiri, tanggapan sendiri-sendiri. Nah, itu bisa disatukan ketika masuk ke materi berdasarkan ya Allah atau Tuhan berdasarkan definisi karena banyak yang sama atau banyak kesamaan. Nah, nanti yang ketiga ini saya punya minat kesenangan ya bahagia sekali dan sangat setuju gitu dengan apa yang dijelaskan oleh Prof. Musa terkait dengan Tuhan berdasarkan empiris ini atau pengalaman ini. Karena harusnya kalau kita semua bertuhan dengan pemahaman seperti ini, kita tidak akan saling berbenturan terkait dengan keyakinan kepada Tuhan. Ya. Nah, itulah pengantar saya. Insya Allah besok kita akan masuk ke materi bagaimana pemahaman Tuhan secara empiris atau berdasarkan pengalaman ini. Kultum saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.